Man, what the hell is happening in my country? Maksud gue, ini berita apaan aja? Polisi sita duit 60 miliar rupiah dari brankas besar kafe The Clan. Ada duit 60 miliar yang ditemukan di sebuah kafe, disimpan di brankas dan digerebek sama polisi sampai disita. Ini udah kayak plot drakor, coy. Atau yang lebih mirip gitu, ini mungkin udah kayak plotnya Fast and Furious yang kelima. Lu tau gak sih waktu Brian O'Connor sama Dominic Toretto ngambil brankas mafia? Bedanya ini polisi yang nemuin, cuy. Sumpah menarik banget. Kita bakal bahas ya sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini apa yang terjadi. Dan menurut gue ini berita salah satu yang paling penting banget. Karena apa? Karena ini mungkin akan menjadi muara berita-berita lain yang lagi ramai banget dibicarakan sama orang-orang di berbagai macam media sosial terkait katanya ada selek antara beberapa institusi. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Buat lu semua yang akhir-akhir ini lagi sering banget main media sosial, lu pasti tahu kan kalau misalnya sekarang tuh ada banyak banget kabar yang memberitakan kalau beberapa institusi lagi pada ribut atau pada saling menggeledah satu sama lain. Ini antara kepolisian, kejaksaan, sama TNI. Bahkan beberapa video yang beredar mungkin bisa memperlihatkan kalau misalnya TNI itu ngejagain rumah kejaksaan gitu, padahal pengen digeledah sama kepolisian. Yang menurut gue ini ironis banget kenapa begitu, karena gue kira kasus korupsi itu bener-bener bisa mempersatukan kita semua gitu ya, untuk bisa nyari tahu siapa dalang dibalik kasus korupsi yang emang lagi terjadi. Tapi dalam kondisi seperti ini yang justru ada pihak yang kadang dilindungi lah, kadang ada yang melindungi lah. Jadi kan sedih gitu ya. Maksudnya berarti nggak semuanya bisa kerjasama kalau misalnya pada akhirnya yang kena korupsi ya dari pihak-pihak tertentu gitu. Meskipun pada akhirnya yang akan diuntungkan itu masyarakat sendiri. Ya makanya gue bilang ini berita penting banget menjadi muara. Kenapa pada akhirnya masyarakat ngomongin soal perseteruan antara beberapa institusi yang terkait gitu. Well, dari berita Detik News itu diberitakan polisi melakukan penggeledahan di sebuah cafe dan money changer di Jakarta Selatan, Jaksel, terkait kasus dugaan korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Masih ingat drama mati listrik bergilir tiap minggu yang kita rasakan, yang mungkin masih dirasakan sama teman-teman kita di daerah Kalimantan? Itu ada hubungannya sama berita ini. Soalnya kan lewat berita terbaru dikabarin kalau ada dugaan kasus korupsi juga kan di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ngarahnya ke sini juga. Makanya gue bilang kalau misalkan ini semua kasusnya dibahas, bener-bener bakal lama banget secara durasi, anjir. Lanjut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan pengusutan kasus tersebut menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan, kata Budi Hermanto seusai penggeledahan di Cafe The Clan, Cipete, Jakarta Selatan. Yes, nggak sedikit juga ya di kolom komentar banyak yang menduga-duga kalau misalnya ini awal mula perseteruan antara Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Meskipun ya kita masih belum tahu apakah itu benar atau tidak gitu ya. Yang jelas kita baru bisa melihat adanya berita seperti ini. Lanjut, Budi mengatakan penggeledahan itu juga bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu. Ya, jadi pers conference tuh yang kemarin-kemarin kita lihat bareng-bareng, katanya ada kabel yang putus. Mungkin bisa cuman alibi doang gitu loh. Sedih banget yang pada akhirnya bermuara ke kasus korupsi juga. Ya Allah, WNI. Kasus korupsi yang diusut meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe The Clan dan Coin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout, batubara PLN Asabri, dan Krakatau Steel, ujarnya. Nah, yang paling menariknya adalah kalimat dilakukan di beberapa lokasi secara serentak. Karena apa? Karena ada berita lanjutannya ya. Gara-gara ini di mana terungkap ada brankas yang isinya 74 kg emas tersembunyi di balik dinding rumah daerah Sentul yang dimiliki sama pejabat tertentu. 74 kilo. Can you imagine berapa banyak itu secara nominal harganya?
1 gram aja 2.700.000 sekarang ya. Ya waktu itu gue beli 3 juta, goblok banget. Ya 2.400.000, 500, 2.700.000-an lah. Imagine 74 kilo, itu berarti 74.000 gram. God damn. Ini ada bukti fisiknya guys, ya. Bukan cuma sekedar kerugian negara doang. Lanjut, brankas besar tertanam di dinding Cafe The Clan. Sumpah, ini udah kayak Fast and Furious. Saat melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan brankas besar yang ditanam di dinding saat menggeledah kafe itu. Berdasarkan foto yang diterima, pintu brankas tersebut berwarna abu tertanam di dinding salah satu sudut Cafe The Clan. Brankas tersebut dilengkapi tombol kode warna hitam untuk membukanya. Lo mungkin bisa ngelihat ya gambar-gambar dan juga video-videonya lewat media sosial, tapi kita bakal fokus ke inti beritanya kayak gimana biar bisa mengerti konteks, gak cuma ngeliat gambar doang. Tadi mungkin juga sudah ada ya dokumentasi tentang brankas yang ini. Ya memang itu terselubung di balik satu lemari. Ada suatu brankas dan ini sudah dibuka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di lokasi kemarin. Jadi waktu gue baca berita ini ya, itu kayak seakan-akan straight of confirmation asbun dari teman-teman gue ketika kita pergi ke kafe dan kafe itu sepi tapi fancy banget. Kayak lu pernah gak sih jualan dan gak ada pelanggan sama sekali gitu ya, 2 hari 3 hari aja lu gulung tikar. Coba lu bayangin kalau itu kafe dengan biaya operasional yang bejibun, gak ada pelanggan sampai sebulan 2 bulan. Gimana caranya itu kafe tetap berdiri gitu. Ya mungkin ada ilmu bisnis yang gue kagak tahu gitu ya. Tapi balik lagi sebagai masyarakat awam yang cuma ngelihat dari 3 hari, 4 hari, 5 hari gue jualan aja bisa gulung tikar gak ada pelanggan, emang aneh banget. Apalagi kalau misalnya lu ngajakin temen julid lu datang ke kafe itu, pasti langsung ngomong tuh kayak, oh mungkin yang punya kafe pejabat deh yang lagi pengen usaha, jadi masih subsidi gitu biar nombokin. Itu nggak apa-apa kan, masih positive thinking gitu ya. Tapi coba kalau misalnya teman lu yang makin parah lagi mikirnya kayak, mungkin ini yang punya kafe kayaknya punya usaha juga deh, usaha cuci baju ya. Gue awalnya nggak tahu tuh maksudnya apa. Setelah baca berita ini, semua di dunia ada kemungkinan, men. Lanjut, polisi temukan uang USD dan SGD. Dalam brankas tersebut ditemukan dokumen hingga mata uang asing yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang diusut. Valuta asing tersebut dolar Singapura dan Amerika Serikat. Untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Ujar Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto ya di hari Rabu pada saat di The Club. Uang dalam brankas besar tersebut dalam bentuk pecahan mata uang asing dan rupiah. Total uang yang ditemukan dalam brankas itu berjumlah 60 miliar rupiah. Kemudian untuk uang yang kita sita itu dalam bentuk SGD 3,1 juta dalam bentuk 100 SGD. Kemudian dalam USD itu 800 ribuan USD. Kemudian uang tunai kira-kira 259 juta. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar. Ini di lokasi The Clan. Nah, makin menarik lagi setelah kita baca sub berita yang lain. Ada 8 lokasi digeledah polisi ya. Jadi nggak cuman 2 doang, nggak cuman lokasi money changer dan juga Cafe The Clan ini, tapi juga ada lokasi yang lain. Sebagai informasi, polisi menggeledah 8 lokasi terkait kasus ini, termasuk Cafe The Clan. Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira 8 lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini, kami melakukan di 2 titik, yaitu Cafe The Clan dan juga Coin Money Changer. Kata Dires Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbon kepada wartawan. Adapun ketiga kasus dugaan korupsi yang diusut terkait PLN Asabri dan Jiwasraya serta Krakatau Steel, Kakortas Tipikor Polri menyebutkan kasus ini ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Lebih rinci, dia menjelaskan kasus-kasus itu terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara memicu blackout, kasus Asabri bla bla bla, dan kita udah baca ya sebelumnya. Saat ini Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLNBB. Nah, segmen berita ini mungkin menjelaskan ya kepada kita semua kenapa polisi akhirnya bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana tempat-tempat harta yang tersimpan ya, salah satunya dari kafe yang udah kita baca ini beritanya, atau tempat penyimpanan emas 74 kg yang ada di Sentul.
Sentul, Bogor, Jawa Barat, dekat rumah gue. Alright, lewat berita Detik News dijelasin polisi melakukan kembali pengusutan 3 kasus korupsi dan penggeledahan di 12 lokasi. Dalam penggeledahan rumah mewah di Sentul, Bogor, polisi menemukan 74 kg emas batangan dalam brankas yang tersembunyi di balik dinding. Di balik dinding gitu, gokil. Langsung tahu gitu ya di mana tempatnya. Dirangkum Detikcom, rangkaian penggeledahan dilakukan polisi pada Rabu. Penggeledahan ini berkaitan langsung dengan penyidikan kasus korupsi di lingkungan PT PLN, Asabri, dan Krakatau Steel yang udah kita baca bareng-bareng. Berdasarkan video yang diterima, polisi menggunakan atribut jaket research. Warna biru tengah membuka salah satu dinding bermotif kayu warna coklat. Saat dinding dibuka ditemukan pintu brankas besar warna putih. Dinding warna coklat tersebut terlihat seperti tidak memiliki ruang di baliknya. Namun, saat dibuka oleh petugas kepolisian terlihat jelas bahwa ada brankas berukuran besar. Mungkin kita bakal cari ya video kayak gimana. Mungkin ada adegan actionnya. Ada kayak polisi nyari harta karun One Piece aja. Tim penyidik Kortas, Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya kemudian menyita brankas jumbo yang tersembunyi tersebut. Lanjut, ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian USD 4,7 juta, kemudian SGD 14 jutaan, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kata Totok di perumahan Bogor Golf Hijau. Totok belum menjelaskan siapa pemilik rumah tersebut. Diduga penggeledahan dilakukan terkait penanganan 3 kasus korupsi PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ya, meskipun pihak kepolisian masih belum bisa menjelaskan siapa pemilik rumah tersebut, tapi netizen dan juga banyak banget berita-berita itu langsung mengaitkan siapa orang yang mungkin aja berhubungan dengan ini semua, siapa yang diincar sama pihak kepolisian. Ya, namanya Pak Febri Ardiansyah dan beliau merupakan jampitsus atau orang kejaksaan. Ya, banyak juga berita-berita yang mengabarkan kalau misalnya beliau ini salah satu orang yang berjasa ya untuk mengungkapkan 14 kasus korupsi besar yang pernah ditangani sama kejaksaan. Ya, tapi nggak sedikit juga ada yang langsung nyari tahu kalau misalkan Pak Febri juga itu pernah dilaporkan atas 4 dugaan kasus korupsi di tanggal 11 Maret 2025. Makanya gara-gara adanya berita ini dan ini orang-orang langsung berspekulasi kalau misalkan kasus-kasus korupsi besar yang pernah ditangani sama Pak Febri itu tujuannya untuk nutupin kasusnya dia sendiri. Jadi begitulah kira-kira. Meskipun balik lagi itu cuma spekulasi liar orang-orang di internet dan pembuktiannya masih sulit banget. Apalagi lu kok misalnya nanya ke gue siapa anjir. Ya, lanjut. Ya, kita bisa baca sendiri ya berita-beritanya. 7 koper disita polisi ini udah kita bacain berdasarkan keterangan di berangkasnya ada koper. Terus habis itu berangkasnya pun itu dibuka sama pihak kepolisian dibantu ahli kunci. Gokil. Kuncen bukan, ahli kunci berangkas maksudnya. Ya, tadi sama Polres Bogor dipanggil, ditelepon suruh datang ke sini. Suruh bantu katanya ada kerjaan suruh bongkar berangkas, kata Roy, ahli kunci asal Ciawi Bogor. Gokil. Roy mengatakan berangkas yang ditemukan polisi di lokasi penggeledahan termasuk jenis yang mahal dan memiliki kualitas keamanan baik. Roy menyebut setelah menjebol kunci manual pembongkaran dilanjutkan menggunakan mesin pemotong atau gurinda. Asik. Lo kalau misalnya pengen tahu siapa orangnya gue kasih lihat nih. Nih. Nama juru kuncinya Tej Parker. Enggak bercanda, gue itu bercanda. Istimewa itu berangkasnya perkiraan harganya 20 jutaan lebih. Sistem keamanannya bagus, kuncinya pakai kombinasi putar sama kunci manual, jadi 2 kunci. Di dalam langsung aja gerak cepat, langsung gurindra dibuka kurang lebih 15 menitan. Cuma perlu 20 menitan coy untuk ngebuka berangkas, gokil. Nggak cuma itu, kita juga bisa tahu kalau misalkan kasusnya udah dapat atensi langsung dari Pak Prabowo. Dan dari berita ini pun kita bisa tahu lokasi mana aja yang OTW digerebek atau sedang dalam incaran pihak kepolisian. Salah satunya PT CBS yang di Cengkareng, PT CBS yang di Penjaringan, PT KNI di Petojo Selatan, rumah saudara MN di Serpong Utara, Cafe The Clan ini udah kita tahu hasilnya, Coin Money Changer ini juga kita udah tahu hasilnya, rumah saudara TK di Mega Kuningan, kantor grup DMG di Kuningan, PT PML Karet Kuningan, rumah saudara DR, rumah saudari MILDK, dan rumah di Sentul. Kita baru melihat 3 tempat ya, dan hasilnya seperti apa. Masih ada 9 tempat lain, dan salah satu tempatnya itu dijaga sama TNI. Makanya lagi rame banget didiskusikan sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Jadi begitulah kira-kira terkait penggeledahan berserta hasilnya ya, duit 60 miliar dan juga
emas 74 kg. Dan juga kasus-kasus korupsi yang terkait. Kalau misalnya cek di Twitter, ini ada satu trending topik namanya perang. Gue kira ini merupakan deklarasi Trump yang kembali lagi nyerang Iran. Ternyata waktu gue cek, ini perang yang dimaksud adalah perang institusi yang ada di negara kita tercinta. What the hell? Ya banyak juga nih akun-akun yang mungkin terbilang influencer Twitter gitu yang udah ngasih lihat bagaimana penggeledahan. Ini kok nggak sayang ada di Sentul nggak sih? Lihat tuh emas, coy. Ini gue baru pertama kali ngelihat emas batangan, the real emas batangan, men. Goks. Kayak gue beli emas cuil anjir. Ini beli emas sampai berkilo-kilo. Ini yang berangkas. Udah ada AI-nya bahkan. Ya, kalau misalnya lo cek di Instagram, tadi udah gue kasih tahu di awal video, udah banyak yang ngabarin ini. Salah satunya Bang Pitengs. Bernilai. Mana ya nih? Teman-teman, ini gila banget. Penyebab kriminalisasi dan mati lampu yang belakangan ini terjadi diduga disebabkan oleh seorang jaksa agung muda bernama Febri Adriansyah yang diduga melakukan korupsi hingga bernilai 5 triliun rupiah. Febri adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim hingga Keri Ardianto dan orang lainnya yang diduga dikriminalisasi. Skandal mega korupsi yang dilakukan oleh Febri berhubungan dengan pengadaan batu bara dengan barang bukti yang sangat gila. Ini kita udah baca bareng-bareng ya. Terus ada juga nih Mas kalian Dower. bisa lihat, hukum karma itu ada. Dia yang suka mengkriminalisasi orang sekarang kena batunya juga. Lo bisa lihat no, si paling anti korupsi. Kentut banget. Dicari jejaknya coy. Tapi giliran digeledah kafenya, ditemukan tumpukan dolar yang kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa juta dolar. Pertanyaan gua kok bisa Oke lanjut, ada lagi nih. Janggal sih, gue pikir emas batangan, dolar Singapura, dolar Amerika itu cuman ada di film-film mafia. Sekarang ada di rumah Febri Adriansyah Jampitsus. Ini baru kasus korupsi yang bener. Ada buktinya, kelihatan di mata masyarakat itu ada buktinya, uang. Ya, jadi begitulah kira-kira ya yang pengen gue bahas terkait itu semua. Terkait ada kafe yang digerebek, yang mungkin menjadi anchor point ya kalau misalnya dalam istilah Marvel untuk mengungkapkan berbagai macam berita-berita lain. Gimana tanggapan kalian semua terkait itu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Gue undur diri dan kita ketemu lagi nanti di next video ngopi. Bye-bye.